البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Imamul Albani rahimahullahu taala. Kita masih di halaman yang ke-8. Qala rahimahullahu taala, Farasuluna sallallahu alaihi wasallam huwal uswatul hasanah. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itulah teladan yang bagus fi mu'alajati masyakilil muslimin, untuk mengobati kerumitan-kerumitan yang dialami oleh kaum muslimin fi alaminal mu'asir, di zaman kita sekarang ini, wa fi kulli waqtin wahin, dan di setiap waktu dan masa. Wa yaqtadi dzalika minna an nabta'a bima bada'a bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu menuntut dari kita untuk kita memulai dengan perkara yang dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memulainya. Wa huwa islahu ma fasada min aqaidil muslimina awalan, yaitu memperbaiki apa yang rusak dari akidah-akidah kaum muslimin pertama kali. Wa min ibadatihim saniyan, yang kedua adalah yaitu ibadah-ibadah mereka. Wa min sulukihim salisan, yang ketiga adalah jalan yang ditempuh, cara peribadatannya dan sebagainya. Walastu a'ni min hadat tertib faslal amril awal badaan bil ahammi summal muhim summa madunah. Bukanlah yang saya maksudkan dengan urut-urutan tadi adalah memisahkan perkara pertama sebagai permulaan dengan yang paling penting, lalu yang penting berikutnya, kemudian yang lebih rendah dari itu. Bukan terpisah sama sekali, membahas tauhid saja sekian tahun, baru kemudian ibadah saja sekian tahun, baru kemudian akhlak sekian tahun. Bukan itu maksudnya. Jelas apa? Diajarkan sholat, diajarkan masalah wudhu, diajarkan masalah adab-adab, tetapi tetap saja yang porsinya paling besar di dalam konsentrasi adalah masalah tauhid, masalah akidah, sambil mengajarkan sedikit demi sedikit, memasukkan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana periode Makkah, Nabi mengajarkan tauhid nomor 1 dan paling besarnya, tetapi juga mengajarkan masalah akhlak, akhlak berbakti kepada orang tua, akhlak terkait dengan sanak kerabat, juga perkara-perkara yang lain, sedikit demi sedikit. Innama uridu an yahtamma bidzalikal muslimuna ihtimaman syadidan kabira. Alhamdulillah. Hanyalah yang saya inginkan adalah agar kaum muslimin memusatkan perhatian tentang masalah tadi dengan perhatian yang keras dan besar. Wa a'ni bil muslimin bi tabi'atil amr ad-du'ah. Dan yang saya maksudkan dengan kaum muslimin dengan tabiat urusan agama ini adalah para da'inya. Iya, para da'inya yang pertama kali untuk mengajak kaum muslimin melakukan itu. Muslimin yang lain-lain, orang awamnya biasanya ikut pemuka agamanya. Maka yang paling inti diseru dalam masalah ini untuk mengarahkan umat adalah para pemuka agama. Wala allal asaha an naqul al ulama minhum. Dan boleh jadi yang lebih sahih adalah untuk kita katakan ulama dari kalangan mereka, bukan sekedar dai-dai yang sekedar jadi artis kemudian belajar sedikit langsung jadi dai, atau semula pelawak kemudian belajar sedikit sudah langsung jadi dai. Akhirnya apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki dengan atas nama Islam. Li'anna du'atal yaum ma'al asafi syadid, karena para dai pada hari ini disertai dengan penyesalan yang amat sangat. Yadkhulu fihim kullu muslim, masuk ke dalam kalangan para dai semua muslim, padahal tak ada ilmu yang mencukupi. Walau kana ala faqrin mudaqqa'in minal ilm, walaupun dia betul-betul sangat miskin dalam masalah ilmu.
Tapi sekedar belajar perkara sedikit, wah udah langsung naik sebagai dai 1 juta umat atau 2 juta umat atau apa saja itu, dai kondang. Naudzubillah. Baik, betul-betul dakwah dijadikan sebagai sarana untuk mencari popularitas dunia, atau dakwah dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri dan seterusnya. Fasaru ya'uduna anfusahum du'atan ilal Islam, sehingga jadilah mereka menilai diri mereka sebagai para dai kepada Islam. Padahal mereka sendiri tak begitu paham Islam sebenarnya itu apa. Masih mengajarkan kesyirikan, masih mengajarkan memelihara budaya-budaya kesyirikan, dianggap sebagai kearifan budaya lokal, padahal itu adalah penuh dengan kesyirikan, menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Islam apa yang seperti itu yang diajarkan? Sementara Islamnya Nabi SAW adalah meruntuhkan segala macam yang disembah selain Allah. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Meruntuhkan segala yang disembah yang mana dia itu bukan Allah. Tayyib. Wa idza tadzakarna tilkal qaidatal ma'rufah, dan apabila kita mengingat kaidah yang terkenal itu, la aqul indal ulama'i faqat, saya tidak mengatakan di kalangan ulama saja, bal indal uqala'i jami'a, bahkan menurut para ahli akal semuanya. Tilkal qaidatal lati taqul, yaitu kaidah yang mengatakan faqidus syai' la yu'tih. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak akan mampu memberikannya, yaitu yang tidak punya sesuatu, bagaimana dia akan memberikan sesuatu itu? Dia tak punya ilmu, maka ilmu apa yang akan dia berikan ke umat ketika sedang berdakwah? Mungkin hanya ilmu lawak, mungkin hanya ilmu perasaan, ilmu politik, ilmu bid'ah, ilmu manajemen dakwah yang betul-betul jauh dari cara dakwahnya Nabi SAW. Karena dia sendiri tak tahu, tak memiliki ilmu yang benar dari Nabi SAW, atau sebenarnya sudah punya ilmunya, tetapi karena dia sendiri tidak mensyukuri nikmat ilmu tadi, Allah jadikan dia lupa, maka hilang lagi, tak punya. Fa innana na'lamul yauma bi anna hunaka ta'ifatan kabiratan jidda. Karena kita sekarang ini mengetahui bahwasanya di sana ada kelompok yang besar sekali. Yu'aduna bil malayina minal muslimin, yang mereka dinilai itu yaitu berjuta-juta dari kaum muslimin, jumlahnya berjuta-juta. Tansariful anzaru ilaihim, pandangan-pandangan manusia melihat kepada, terpalingkan kepada mereka. Mungkin apa? Jamaah tabligh dan sebagainya. Hina yutliqu lafdhat du'a. Yutlaqu lafdhat du'a, tatkala disebutkan sebagai istilah apa? Dai, para dai. Iya, jamaah tabligh disebutkan di sini. Wa ani bihim jama'at dakwah. Yang saya maksudkan dengan mereka adalah jamaah dakwah. Au jama'at tabligh. Iya, jamaah tabligh. Yang mereka itu adalah jamaah syirik, bukan sekedar jahil, bukan sekedar kejahilan, tapi kesyirikan. Mereka berbaiat, kalau sudah agak tinggi akan disuruh untuk baiat kepada mungkin apa? Thariqah Qadiriyah atau Syahrawardiyah atau Naqsybandiyah atau tarikat-tarikat yang lain. Iya, Chistiyah. Dan mereka semua adalah sufiyah, tarikat-tarikat itu. Dan pemimpinnya sendiri Muhammad Ilyas Kandahlawi, dia sendiri sufi. Baik. Wa ma'adzalika fa aktsaruhum kama qala Allahu azza wa jalla. Sekalipun demikian, maka mayoritas mereka sebagaimana yang Allah azza wa jalla firmankan, walaupun berjuta-juta, tapi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi mayoritas manusia tidak tahu. Baik, mereka mengajak pada Islam, tapi mereka sendiri tak tahu apa Islam yang sebenarnya. Wa ma'lumun min tariqati da'watihim, dan telah diketahui dari metode dakwah mereka, jalan dakwah mereka, annahum qad a'radu bil kulliyah anil ihtimami bil aslil awal. Mereka telah berpaling secara total dari memusatkan perhatian pada prinsip yang pertama, au bil amril aham, atau perkara yang paling penting, minal umuril lati dzukirat anifan, dari urusan-urusan yang telah disebutkan tadi. Wa a'ni al-aqidata wal ibadata was suluk. Yang saya maksudkan adalah aqidah, ibadah dan suluk, cara menuju kepada Allah. Wa a'radu anil islahil ladzi bada'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpaling dari memperbaiki perkara yang dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memulainya. Seakan-akan mereka lebih tahu dari Nabi, padahal mengklaim ikut Nabi. Tapi prakteknya seakan-akan merasa lebih tahu dari Nabi, sampai mengatakan dakwah tauhid ini akan memecah belah umat. Thayyib, lalu berarti engkau mengajak manusia kemana? Bersatu di atas kesyirikan kah? Bersatu di dalam neraka kah? Merasa lebih pandai daripada Nabi, na'udzubillah. Bal bada'a bihi kullul anbiya. Bahkan semua Nabi memulai dengan itu, yaitu masalah tauhidul uluhiyah. Waqad bayyanahu Allah Ta'ala biqaulih. Allah Ta'ala telah menerangkan itu dengan firman-Nya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh dengan kebesaran, yaitu demi kebesaran kami, benar-benar kami telah mengutuskan pada setiap umat itu seorang rasul. Rasulan ini lafadznya adalah mufrad, tetapi dari sisi maknanya dia jenis. Terkadang ada yang 2 rasul, seperti di zaman Nabi Musa 2 rasul. Terkadang 3 rasul, seperti penduduk Antokiyah yang disebutkan di dalam surat Yasin itu. Thayyib. Annya tafsiriyah, yaitu para rasul mengatakan ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah para taghut. Kembali ke makna la ilaha illallah. Berarti tidak seperti ucapan orang-orang jamaah tabligh yang namanya la ilaha illallah adalah menghilangkan apa yang tidak layak dan menghilangkan segala macam kotoran dan menetapkan apa yang baik-baik dan bersih, yaitu meyakini bahwasanya Allah pencipta segalanya. Ujung-ujungnya tauhid rububiyah lagi, yang mana jahiliyah musyrikun pun tahu. Taib. Mereka ketika, yaitu orang-orang jemaah tabligh, ketika mendefinisikan tauhid panjang lebar, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kembali kepada tauhidnya ahli jahiliyah, tauhid rububiyah. Na'udzubillah. Ternyata tidak mengikuti Nabi, malah walaupun nampak pandai, panjang lebar, ujung-ujungnya tak mendapatkan taufik. Tayyib, fahum la ya'nuna bihadzal aslil asil wa ruknil awal min arkanil Islam. Fahum la yu'nauna, mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap prinsip yang paling mendasar ini dan rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Kama huwa ma'lumun ladal muslimina jami'ah, sebagaimana itu telah diketahui bagi kaum muslimin semuanya. Rukun Islam yang pertama tauhid, tauhidul mursil dan tauhidul mursal. Mentauhidkan zat yang mengutuskan Nabi Muhammad, yaitu Allah Ta'ala, mentauhidkannya di dalam peribadatan, dan mentauhidkan yang diutuskan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Mentauhidkan beliau dalam mutaba'ah, bukan malah lebih mengutamakan syekh thariqat, atau seperti kata sebagian sufiyah di sini, kalau Nabi menyuruh ke kanan sementara ustadz menyuruh ke kiri, engkau wajib ikut ustadz, yaitu ke kiri. Naudzubillah, kata-kata kufur, tak punya malu, tetapi mengklaim dapat syafaat dari Nabi, mengklaim cinta Nabi. Tahu-tahu ketika Nabi menyuruh demikian-demikian, ternyata durhaka, menyuruh orang lebih taat kepada orang yang tidak maksum daripada orang yang maksum. Seakan-akan sebenarnya kalian menjadikan ustadz kalian sebagai Nabi. Na'udzubillah. Sampai menentang Nabi jelas-jelas pun ikuti ustadz. Na'udzubillah. Tayyib. Kemudian kata beliau, wa hadzal aslul ladzi qama yad'u ilaihi awwalu rasulin minar rusulil kiram. Dan prinsip inilah yang mana rasul yang pertama dari para rasul yang mulia itu bangkit untuk mengajak manusia ke situ. Ala wa huwa Nuhun sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah beliau adalah Nuh sallallahu alaihi wasallam, qurabata alfi sanah, mendekati 1000 tahun. Thayyib. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun, yaitu 950. Intinya apa? Tauhidul uluhiyah. Menunjukkan betapa pentingnya masalah ini sampai Nabi berdakwah selama itu, Nabi Nuh. Wa jami'u ya'lamu anna syara'i as-sabiqata lam yakun fiha minat tafsil li ahkamil ibadat. Dan semua orang mengetahui bahwasanya perincian-perincian terdahulu, bahwasanya syariat-syariat terdahulu tidak ada di dalamnya perincian terhadap hukum-hukum ibadah, wal muamalah, transaksi-transaksi dan pergaulan, ma huwa ma'rufun fi dinina hadza, yang dikenal di dalam agama kita ini. Tapi perinciannya lain. Li annahu dinul khatam li syara'i ad-dinul khatam
lisyara'i wal adyan. Karena agama ini, agama Nabi Muhammad adalah agama penutup untuk syariat-syariat dan agama-agama semuanya. Wa ma'adzalika faqad labisa Nuh. Sekalipun demikian, maksudnya bagaimana? Kalau syariat Nabi Nuh itu tidak banyak perinciannya, berarti selama 950 tahun Nabi Nuh itu mengajarkan apa? Tahulah kita, yaitu prinsip masalah tauhidul uluhiyah, tentunya ditambah dengan yang lain-lain. Tapi kalau perincian tidak sebanyak dakwah yang sekarang, dakwah Nabi Muhammad SAW, tahulah kita bahwasanya titik beratnya itu kebanyakannya pada tauhidul uluhiyah. Itu pun yang taat pada beliau sedikit, padahal beliau sudah bersabar selama 950 tahun. Thayyib. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Perjuangan yang berat sekali, tapi beliau bersabar. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai tauhidul uluhiyah sampai Nabi Nuh bersabar selama itu. Dan tidak kemudian kita pindah ke politik aja lah, atau kita pindah ke dongeng-dongeng lawak lah, atau apa. Tidak, betul-betul beliau menyibukkan tauhid. Walaupun orang lari, terserah. Walaupun orang benci dan marah dan ingin membunuh beliau, tak masalah. Yang penting beliau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tidak malah kemudian, cara ini tak betul, kita pakai cara nabuh gamelan sajalah, atau pakai musik-musik, atau mendatangkan para penyanyi wanita, para pensolawat wanita, biar orang lebih tergoda datang, baru kita baiki hatinya. Gimana memperbaiki hati? Sejak awal aja dasar pembentukan dakwahnya sudah salah. Bagaimana nanti cabangnya itu akan jadi baik? Yang ada adalah fitnah justru. Setiap hari melihat video wanita itu malah jadi terfitnah. Akhirnya boleh jadi akan ada hubungan-hubungan yang buruk dengan para penyanyi solawatan itu. Na'udzubillah. Dan itu bukan cara Nabi. Thayyib. Fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Yasrifu waqtahu wa jullah timamih. Beliau mempergunakan, mengelola waktunya dan hampir semua perhatiannya lidakwati ila tauhid, untuk mengajak manusia kepada tauhid. Tauhid yang memang disebutkan, ditegaskan dalam Al-Qur'an dan disebutkan secara mayoritasnya, yaitu tauhidul uluhiyah. Dua tauhid yang lain, rububiyah dan uluhi dan asma wa sifat, itu sebagai sebagai pendukung, penyempurna dan sebagainya. Tapi inti tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Wa ma'adzalika a'rada qaumuhu an da'watih. Sekalipun demikian kaumnya berpaling dari dakwah beliau. Kama bayyana Allahu azza wa jalla dzalika fi muhkamit tanzil. Sebagaimana Allah azza wa jalla menerangkan itu pada Al-Qur'an yang jelas. Muhkamit tanzil ini adalah idhofatul maf'ul, idhofatu anna ilal man'ut, karena asalnya apa? At-tanzil al-muhkam. Tanzil ini sebagai sebagai man'ut, muhkam sebagai naatnya. Lalu dibuat idhofah, maka naatnya itu diajukan ke depan, man'utnya dibelakangkan. Nah, Al-Qur'an dikatakan tanzil, ini masdar, nazzala yunazzilu tanzilan. Tinzalan, tanzilatan. Dia masdar. Kenapa Al-Qur'an didatangkan dengan pola masdar bukan munazzal? Asalnya kan munazzal, yang diturunkan. Tapi kenapa Allah memindahkan isim maf'ul menjadi masdar? Ini min babil mubalaghah, ma'ruf dalam pelajaran balaghah, yaitu betul-betul Quran itu diturunkan dari sisi Allah dan dia muhkam, yaitu jelas dan mantap. Ini makna muhkam. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa' wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka, terutama para pemuka agama di zaman Nabi Nuh, mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian wahai umat untuk meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Ini degilnya mereka. Orang Malaysia bilang degil, Indonesia bilang apa? Bandelnya mereka, suka menentang, inat. Didakwai baik-baik dengan hujah, malas dan merasa sok pandai. Baik. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Mungkin sesembahan mereka banyak sekali, tetapi disebutkan yang inti adalah 5. Ini adalah atful khos alal am.
menggabungkan yang khusus pada yang umum. Tadi sudah umum alihatakum, sekarang disebutkan secara khusus sesembahan-sesembahan yang terbesar. Padahal mereka ini adalah kaum soleh, maksudnya orang-orang yang solihun. Tetapi tatkala mereka dicintai melampaui batas, dikultuskan, akhirnya apa? Mereka disembah melalui proses pembentukan gambar, kemudian membuat patungnya, dicari, jadikan sebagai sarana tawasul, akhirnya betul-betul disembah setelah sekian lama. Makanya sejak awal agama Islam menutup segala pintu kemaksiatan, karena itu akan membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Fahada yadullu dalalatan qati'ah. Maka ini peristiwa-peristiwa tadi di zaman Nabi Nuh ini menunjukkan dengan penunjukan yang pasti. Qati'ah itu pasti. Kenapa dikatakan qati'ah? Memutuskan, karena memutuskan uzur dan memutuskan perdebatan, saking pastinya dia. Ala anna ahamma syai'in yambaghi ala du'ati ilal islamil haq alihtimama bihi daima, bahwasanya perkara yang paling penting yang wajib untuk atas para dai ke jalan Islam yang benar itu memperhatikannya dengan perhatian yang terus-menerus, huwa da'watu ila tauhid, yaitu ajakan kepada tauhid. Buktinya apa? Kaumnya Nabi Nuh tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini maknanya adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain. Hanya Allah saja yang dijadikan sebagai sesembahan. Baik, maka bagaimana dengan para kiai dan para dai-dai, para ulama yang mereka justru memelihara kesyirikan sambil mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tak tahu makna la ilaha illallah adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain. Padahal kaum Nuh saja tahu bahwasanya dakwahnya Nabi Nuh memang la ilaha illallah, konsekuensinya memang meninggalkan sesembahan yang banyak. Makanya mereka tak mau itu. Sementara orang sekarang mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka masih menyembah sesembahan yang banyak. Berarti mereka tak tahu apa yang diketahui oleh orang-orang jahiliyah. Mereka tak tahu makna la ilaha illallah adalah meninggalkan semua sesembahan yang batil. Hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Baik. Nah, kalau penyakitnya memang seperti ini, tahulah kita memang obatnya adalah masalah ini. Menjelaskan kepada mereka bahwasanya makna la ilaha illallah bukan sekadar meyakini hanya ada Tuhan selain Allah. Misalkan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yaitu artinya pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Allah telah menegaskan dan menetapkan serta menyebutkan bahwasanya umat-umat terdahulu orang jahiliyahnya tahu makna itu. Dan mereka sendiri meyakini hanya Allah lah sebagai pencipta, kecuali yang fitrahnya terlalu rusak. Penciptanya adalah mungkin Dewa Wisnu, atau pencipta adalah entah siapa itu, mungkin Dewa Zeus atau apa, naudzubillah. Tapi rata-rata ahlul jahiliyah mereka tahu pencipta segalanya adalah Allah Ta'ala. Cuma kenapa mereka dihukumi kafir oleh Allah Ta'ala dan diperangi oleh Rasul? Karena mereka masih menyembah yang lain, walaupun mereka meyakini pencipta segalanya adalah Allah Ta'ala. Nah, makanya penyakit ini wajib untuk diobati, agar mereka tahu apa itu makna la ilaha illallah dan apa konsekuensinya, agar tidak terus-menerus salah paham dan salah melihat dan menilai. Kata beliau, wa huwa makna qaulihi tabaraka wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan inilah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Inilah tauhid, yaitu makna la ilaha illallah, meniadakan ma'bud kecuali Allah. Hanya Allah lah ma'bud yang benar, bukan masalah rububiyah. Tayyib. Kelanjutannya di masa berikutnya insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.